Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Semoga kita dalam lindungan Allah selalu ya. Di sini tuh akhir zaman di mana periode dunia persetanan ya. Di mana kalau sudah muncul wabah corona, banjir bandang, gempa-gempa. Yang jadi permasalahan begini. Ketika salah satu guru besar berkata, Dajjal itu akan muncul dalam berbentuk manusia, berarti huruz ya. Huruz Dajjal, di mana ada huruz Dajjal di situ ada huruz Mahdi. Karena bersamaan ya, di mana ada huruz Dajjal di situ ada huruz Mahdi. Di sini itu kenapa Dajjal itu kan dia tuh Dajjal, tetapi mengarahkan umat Rasulullah itu ke jalan sunnah ya. Karena Dajjal itu minta disafaat tetapi tidak bisa. Itu permasalahannya. Jadi di sini itu kekuatan Dajjal itu kadang-kadang dirasakan olehku ya, kayak gini. Kenapa kekuatan itu mengikutiku? Karena aku tuh suka, kata ketika kamu banyak melakukan kebaikan, aku suka, aku seneng. Tetapi sayangnya tidak, gitu. Tidak bisa gitu ya. Jadi kenapa aku mengatakan seperti aku tuh sensitif. Aku itu manusia nur buah, jadi sensitif terhadap hal-hal gaib ya. Di sini jadi apa ya? Aku gunakan untuk apa ya, jadi tanpa aku sadari gitu di daerah-daerah yang apa ya, yang terasa angker itu jadi kayak ternetralisir ya. Jadi di situ kalau kehadiran Dajjal mah ya aku bisa merasakan gitu ya. Jadi kekuatan Dajjal itu sudah mengelilingi Indonesia. Di sini tuh kenapa ya, makanya banjir bandang, gempa-gempa ya. Dan apa yang harus aku katakan gitu, karena sesuai dengan omongan salah satu wali ya, bahwa benar gitu, kepulangan aku ke Indonesia sepulang umroh 2018 tuh seperti ini gitu. Dan aku harus bagaimana dong? Makanya Allah menunjukkan aku dengan bidara, terus bawang putih ya, karena Dajjal itu paling tidak suka dengan itu. Di sini itu huruz Mahdi dan huruz Dajjal. Di sini itu aku akan menelaah ya. Kalau Dajjal akhir zaman itu berbentuk pria tampan bukan? Nah, tapi dalamnya Dajjal gitu. Benar gak sih? Aku ingin menelaah ya. Jadi di sini tuh kebanyakan pengikutnya itu perempuan, wanita-wanita gitu, wanita-wanita. Yang jadi pengikut Dajjal itu wanita-wanita karena ketampanannya gitu di sini tuh. Aku itu selalu berharap dia itu bukan Dajjal ya. Aku selalu berharap dia itu bukan Dajjal. Tetapi aku pernah bermimpi, suatu malam aku bermimpi banyak prajurit-prajurit yang meninggal, dan di situ sebuah ruh jadi menuntun aku bahwa dia itu sudah meninggal, katanya gitu. Jadi sampai apa ya, tubuhnya itu udah belatungan gitu ya. Jadi dia, sebuah ruh itu mengatakan bahwa aku tuh sudah meninggal gitu ya. Aku harap bukan dia gitu. Aku harap bukan dia. Berarti di sini ada sosok manusia laki-laki. Sosok manusia pria laki-laki tapi dalamnya itu samiri. Gitu. Bener gak sih? Aku takut banget ya. Aku takut banget karena aku tuh berharap kalau dia manusia dia bisa sembuh. Tetapi kalau dia dalamnya samiri, tidak akan sembuh. Sama seperti halnya gini, ketika aku misalkan kemasukan jin, kan bisa dikeluarin tuh jinnya gitu. Misalkan banyak orang-orang yang kesurupan lah, akhir zaman ini banyak orang-orang yang kesurupan, diganggu jin gitu. Namanya apa, wadak ya, wadak. Nah, wadak, ketika laki-laki itu masih dalam keadaan hidup, hanya dijadikan wadak Dajjal, maka akan ada kemungkinan dia sembuh dengan cara diobati secara sunnah Rasulullah ya. Tetapi ketika laki-laki itu sebenarnya udah terbunuh ya, dan diisi oleh samiri, maka dia itu murni Dajjal, dan akan berubahnya itu ketika duhon gitu. Yang jelas mah kenapa ya, kenapa apa ya, aku tuh sedang menelaah seseorang, penasaran ya. Seseorang itu bukan dari Indonesia tapi dari luar negeri. Dari luar negerinya, aku sedang bertanya ya, teman-teman Turki, coba deh, apakah dia itu masih hidup atau benar-benar sudah sebenarnya
terbunuh gitu ya, terbunuh di waktu peperangan, terus diisi Sambiri. Aku takut banget. Aku sedang bertanya, tadi tidak mau aku bertanya kepada dia, tetapi isinya kebohongan gitu, seperti kebohongan. Jadi gimana ya, ini kebaikan bersama ya, karena dia itu selalu aku ingin diobati, selalu mengikuti aku ingin diobati. Aku ini kan seorang perawat, tapi di sini tuh aku itu diberikan kuasa sama Allah untuk apa ya namanya, untuk mengobati diri sendiri dengan bidara ya. Terus Allah tunjukkan ya, dan dia juga selalu mengikuti aku ingin sembuh aku, tapi ujung-ujungnya itu pengkhianatan dan kebohongan gitu ya. Di sini itu yang paling berbahaya itu gini, apakah kalian sanggup menghadapi kalau dia itu berbentuk dajjal? Tidak, kalau aku aja sudah tidak sanggup, keteter ya. Kenapa? Kalau bagi aku sih